Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021. Sebelumnya saya ingin memberitahu dulu bahwa saya akan mengadakan webinar kedua untuk persiapan kita nanti saat window dressing. Isi dari webinar ini adalah membahas suatu saham yang berpotensi tinggi untuk kita beli sekarang dan jual saat akhir tahun dengan fundamental yang baik dan teknikal yang baik. Webinar ini saya berlangsungkan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Bagi teman-teman yang ingin ikut webinar saya, bisa langsung join di grup Telegram saya atau komen di bawah saya ingin ikut webinar. Nanti akan saya notis dan arahkan. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, kita lanjutkan ke pembahasannya. Jadi kita membahas mengenai ISG dulu ya. ISG hari ini ditutup di harga 6.656 dengan persentase min 0,04% ya. Jadi memang ISG sendiri memang hari ini kan sempat ya di bawah turun hingga menyentuh di harga 6.613 lalu diangkat naik kembali ya. Diangkat naik kembali, dan apakah ini menjadi suatu tanda-tanda ISG akan reversal ya? Kalau saya lihat sih masih belum ada konfirmasi ya. Selama harga ISG masih bertahan di atas 6.620 berarti masih aman ya. Selama harga masih bertahan di atas sana masih aman. Tapi kalau memang harganya sudah di bawah sana ya kemungkinan besar nanti ISG bisa reversal sih. Reversalnya kurang lebih di kisaran harga 6.500 ya teman-teman ya, di area supportnya sini 6.470 hingga 6.500 lah di area sana ya kalau reversal. Tapi kalau ketika terjadinya reversal kemungkinan nanti akan rebound lagi ke area resistennya di kisaran harga 6.787 ya. Jadi untuk GSG semoga saja lah nggak reversal ya. Tapi kalau reversal ya nggak apa-apa ya, nggak seberapa pengaruh karena kan nanti bisa ditahan di area supportnya. Jadi untuk GSG sementara masih kondisi bagus ya, meskipun hari ini memang sedikit ya merah ya. Jadi kita lanjutkan lagi, hari ini ada saham LAK. LAK hari ini ditutup di harga 226 dengan persentase min 0,8%, sementara stokastik juga sudah mulai golden crossing. Kalau kita lihat yang akum ada MG ya, jadi MG paling banyak akum di saham LAK ya, lalu ada YP dan PD. Lalu untuk distribusi ya, distribusinya ada XC, DH, dan SQ, lalu untuk rata-rata harganya di 232. Oke. Sementara waktu kalau saya lihat ya, ini ada area supportnya di 216 ya, itu area supportnya. Lalu di sini juga ada 200, sebentar. 202 juga. Resistennya di 270 dan 230, sebentar. Ya. Jadi untuk LAK ini ya, untuk area resistennya tetap di 230 ya, resistennya di 230 dan untuk supportnya berada di 216 ya. Supportnya di 216, kalau memang nanti break ya 216 ini di break kemungkinan nanti jatuh lagi ke 212. Ya, tapi selama harga masih di atas 216 ya itu harganya masih aman ya. Masih aman kok ya. Apalagi kalau harganya sudah menembus resisten di 230 maka berpotensi besar untuk lanjut naik lagi ke area 260. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BAPE.
Oke, BAPE hari ini ditutup di harga 256 dengan persentase min 3,76%. Kalau kita lihat yang akum, ada IN, CP, dan DP, distri ada BK, AK, dan BR ya. Rata-rata harga di 261 dan memang untuk area supportnya itu berada di 260 ya. Yang dimana memang hari ini nggak berhasil menguat dan masih koreksi kembali ya. Masih koreksi kembali. Sebentar ya. Jadi memang sih 260 ini merupakan area support yang cukup kuat ya, area support penting. Kalau memang BAPE ini harganya masih di bawah 260 ya, closingnya masih di bawah 260, maka potensi BAPE untuk lanjut turun lagi itu cukup besar ya teman-teman ya. Kemungkinan kalau harga masih di 200 di bawah 260, kemungkinan BAPE akan lanjut turun lagi ke harga 240 ya. Jadi untuk BAPE bisa diperhatikan, tapi kalau memang ditembus 260 ini, lanjut lagi ke 280 ke 290 ya. Jadi untuk BAPE diperhatikan. Kita lanjut lagi di sini ada saham Friend. Friend hari ini ditutup di harga 91 dengan persentase min 1,09%, sementara juga harga sudah di bawah EMA 90, 34, dan 21. Kalau kita lihat yang akum ada BK, MK, dan MG, distri ada YU, AZ, dan AI. Rata-rata harga di 91. Ya. Sementara memang untuk area supportnya ya kurang lebih di kisaran harga 93 atau 92 lah di area sana, tapi kita masih bisa toleransi bahwa untuk support dari saham Friend ini di harga 90 ya teman-teman ya, kita masih bisa toleransi lah ya. Ya di 90 ini sudah lah ya, ini toleransi maksimal ya, kisarannya seperti itu. Jadi selama harga Friend kalau masih bertahan di atas 900, maaf di atas 90 ya, sebentar. Selama Friend ini masih di atas 90 ya teman-teman ya, maka Friend ini berpotensi untuk naik lanjut lagi ke harga 94 ya teman-teman ya. 94 atau 93 di kisaran sana ya. Jadi untuk Friend bisa diperhatikan lagi. Tapi sebenarnya ya alangkah baiknya teman-teman juga perhatikan bahwa Friend seharusnya ditutup di atas 92 ya. Jadi bisa diperhatikan lagi, selama Friend masih di atas 90 masih bisa dipegang, tapi kalau sudah di bawah 90 teman-teman perlu berhati-hati karena Friend bisa lagi jatuh ke harga 86 ya. Sudah nggak ada toleransi lagi kalau Friend di bawah 90. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Wika. Wika hari ini ditutup di harga 1.425 dengan persentase min 0,35%. Kalau kita lihat yang aku dari AYP, OD, dan PD, distri ada CC, GR, dan CS untuk rata-rata harga di 1.434 ya. Jadi memang juga ini sudah mulai dead cross ya sebenarnya di area jenuh beli atau area overbought ya begitu. Tapi ya bisa diperhatikan kalau memang teman-teman masih rugi ya nanti bisa tunggu saja. Seumpamanya kalau mau averaging down bisa di harga 1.370 ya, ini area supportnya. 1.370 ini area supportnya dan nanti bisa take profit di 1.480 lah ya. Itu untuk range terdekatnya ya. Sementara juga Wika ini sudah di atas EMA 90 di 4 dan 21 ya, jadi bisa dipertimbangkan lagi kalau mau beli ya, masih aman. Kita lanjut lagi, di sini ada saham HMSP. MSP hari ini ditutup di harga 1.130 dengan persentase min 1,74% ya. Kita coba untuk cari area support dan resistennya dulu ya, sebentar. Oke, area supportnya di 1.100 ya teman-teman ya. Dan untuk resistennya di 1.220. Sementara waktu ini memang ada gap ya di kisaran 1.310 ya. Kalau memang HMSP bisa naik lagi ya untuk menutupi gap, ini kan masih berusaha untuk menutupi gap ya. Kurang lebihnya ya 15% lah ya, di atas 10% lah ya. Jadi kalau memanfaatkan momentum gap ini ya, bisalah dibeli nanti di area supportnya 1.100 dan tunggu saja take profit di kisaran harga 1.300-an ya. Tapi kalau memang 1.100 ini ditembus, kemungkinan besar nanti lanjut turun lagi ke 1.045 ya. Jadi untuk MSP bisa diperhatikan lagi. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BBCA.
BBCA hari ini ditutup di harga 7.500 dengan persentase min 0,3%. Jadi memang bandar sudah mulai distribusi ya. Mulai dari tanggal 15 Oktober. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada WK, ZP, dan AZ. Distri ada AK, RX, dan CS. Untuk rata-rata harga di 7.420. Area supportnya sendiri masih tetap ya teman-teman ya di harga 7.345. Yang dimana harga terendahnya sekarang tadi ya harga terendahnya di 7.350 ya. Jadi memang area support yang saya berikan cukup akurat ya teman-teman ya. Cukup akurat, tapi ini belum sepenuhnya tertutupi ya. Gapnya belum sepenuhnya tertutupi. Apakah masih bisa ditoleransi? Kalau saya besok lah kemungkinan besar akan sepenuhnya ditutupi ya. Tapi kalau memang nggak ditutupi ya kemungkinan harga akan naik lagi lah di kisaran harga resistennya di 7.900-an ya. Tapi kalau teman-teman yang mau beli bisa lah nanti tunggu di 7.345 ya. Sebenarnya hari ini sebenarnya harus bisa dapat barang ya. Harusnya sudah dapat barang sih hari ini. Jadi untuk BBCA bisa diperhatikan supportnya di 7.345 dan untuk resistennya di 7.890 ya. Kalau mau entry sih sebenarnya tadi ketika sudah menutupi gap sebenarnya bisa entry ya untuk BBCA. Kita lanjut lagi di sini ada saham BRIS. BRIS hari ini ditutup di harga 2.210 dengan persentase min 1,78% ya. Kalau kita lihat yang akum ada YP, ZP, dan RO, distri ada WK, AK, dan CC. Untuk rata-rata harga di 2.240 ya. Dan memang BRIS kan sudah mulai berusaha untuk membuat suatu pola higher low ya. Membuat higher low, dan kalau teman-teman yang mau beli, nanti bisalah beli di harga supportnya di 2.170 ya. Ini area support cukup kuat juga. Dan nanti bisa take profit di kisaran harga 2.260 ya. Jadi untuk area supportnya di 2.170 dan untuk resistennya di 2.260. Kalau teman-teman mau beli buy on breakout juga bisa atau beli di support juga bisa. Ya, jadi untuk BRIS demikian tadi yang top buyer-nya ada YP ya. Kita lanjut lagi di sini ada saham SNG. SNG hari ini ditutup di harga 605 ya dengan persentase min 0,82%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada BK, AK, dan CP, distri ada CS, YU, dan KI untuk rata-rata harga di 607 ya. Sementara waktu ini ada beberapa area support ya setelah DSNG ini membreak area sideways-nya. Ini ada beberapa support di harga 595 ya, 595. Jadi itu area supportnya. Kalau teman-teman mau beli ya juga bisa sih di area sana. Terus untuk resistennya itu berada di kisaran sini ya teman-teman ya. Sebentar. Resistennya pertama di 625 dan selanjutnya di 640 ya. Jadi untuk DSNG mungkin teman-teman yang sedang mengincar bisa di screenshot lah ya, lalu diperhatikan label hitam di sebelah kanan. Kita lanjut lagi di sini ada saham ASMI. Untuk ASMI hari ini ditutup di harga 302 dengan persentase plus 0,67%. Kalau kita lihat yang akum, ada SQ, XC, dan GR, distri ada YP, CC, dan PD. Untuk rata-rata harga di 302. Sementara waktu area supportnya masih tetap ya untuk ASMI ini supportnya di 280 ya, itu support terjauh, tapi untuk support terdekatnya berada di sini sih. Support terdekatnya berada di 298 atau 300 lah ya, itu area support terdekat. Dan untuk resistennya sementara di 308 ya, resistennya di 308. Dan untuk resisten terdekat di sini. 300 300 resisten terdekat di 308 dan selanjutnya di 336 ya. 336 dan selanjutnya di 358 ya. Mungkin teman-teman yang sedang mengincar ASMI atau memiliki saham ASMI bisa di screenshot ya. Bisa dijadikan bahan untuk arah support dan resisten. Kita lanjut lagi di sini ada MF. Untuk saham-saham F ya,
Hari ini kan ditutup di harga 570 ya dengan persentase plus 5,56%. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa tadi saham F ini sudah diangkat naik ke harga 655 dan dibanting turun lagi ke harga 570 ya. Ini juga bandarnya sudah mulai distribusi ya. Kalau kita lihat yang akum ada XC, CC, dan SH, distri ada KK, GR, dan CP. Rata-rata harga di 592 ya, jadi sudah di atas harga closing hari ini. Perlu diperhatikan bahwa saham F ini ada beberapa area resisten yang cukup penting untuk teman-teman perhatikan ya. Resisten pertama di 745 ya, ini resisten juga cukup kuat. Supportnya di 520 ya, itu supportnya. Wow. Sebentar ya. Resistennya juga ada di 710. Ini kan memang keadaannya masih downtrend ya teman-teman ya. Keadaannya kan masih downtrend. Jadi saya kasih support satu dulu ya. Saya kasih support satu dulu untuk saham F ya. Selama harga saham F masih di atas 520, teman-teman masih bisa di hold ya. Tapi kalau sudah di bawah 520, teman-teman perlu pertimbangkan lagi ya. Jadi untuk saham F supportnya di 520 dan untuk resistennya di 710 hingga 745 ya. Ini berdasarkan technical analisa ya, bukan berdasarkan bandarmologi. Tapi ini rata-ratanya di 592, kalau ya besok seharusnya bisa lah diangkat naik ke 592 dulu ya. Tapi teman-teman juga perlu diperhatikan untuk price action-nya. Jadi untuk saham F demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham Agro. Agro hari ini ditutup di harga 1990 ya. Jadi Agro ini gerakannya masih ranging di sana saja, nggak berani untuk naik dan juga nggak berani untuk turun. Kalau kita lihat yang akum ada NI, BK, dan KK, distri ada PD, YU, dan GR untuk rata-rata harga di 1985. Ini harga juga masih di bawah EMA 90 yang garis biru ya, dan masih di bawah EMA 34 dan 21 garis merah dan hitam. Untuk area supportnya berada di 1980 ya, itu area supportnya. Dan untuk resistennya berada di 2000 ya. Ini memang harga closing hari ini di antara support dan resisten. Kalau memang besok ada force yang besar untuk turun, ya kemungkinan akan dibanting ke harga 1820 atau 1850 lah ya. Tapi kalau juga force-nya cukup kencang, besok banyak yang akum, kemungkinan besar agro bisalah diangkat naik ke harga 2250 lah ya. 2250 itu at least ya, at least. Karena kan sudah turun beberapa hari toh. Jadi untuk agro, semoga saja bisa lah. Ini juga sudah mulai golden crossing mulai dari tanggal 14 Oktober. Semoga saja teman-teman bisa cuan dari agro ya. Kita lanjut lagi di sini ada saham PEX. PEX hari ini ditutup di harga 81 dengan persentase plus 2,53%. Ini juga bandar akumulasi besar-besaran mulai dari tanggal 4 Oktober ya. Mulai dari tanggal 4 Oktober hingga hari ini tanggal 19 Oktober ya. Kalau kita lihat yang akum ada AK, MG, dan YP, distri ada AU, MU, dan CP. Ya, jadi ini merupakan para bandar ya yang melakukan distribusi cukup besar juga angkanya. Rata-rata harga di 80 ya. Jadi untuk BEX ini area supportnya itu berada di 76 hingga 78 ya teman-teman ya. Itu area supportnya. Sebentar. Ya, itu area supportnya. Tapi untuk resistennya sendiri itu berada di 82 dan kalau memang itu ditembus kemungkinan besar akan ke 86. Ya, kalau masih bisa ditembus lagi akan ke 96 ya. Tapi sebelum ke 96 ada di sini sih. 91. Ya, jadi untuk PEX bisa diperhatikan ada beberapa area support ya. Mungkin teman-teman yang mau screenshot bisa di screenshot sebagai patokan area support dan resisten. Kita lanjut lagi di sini ada saham Pegas. Pegas hari ini ditutup di harga 1.560 dengan persentase plus 2,3%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada ZP, BK, dan AK. Distri ada aset PD dan CC untuk rata-rata harga di 1.535. Oke. Dan memang ini Pegas ya, area supportnya itu berada di 1475 ya teman-teman ya. Itu kan area supportnya di 1475.
Ya, itu kan area supportnya ya, dan untuk resistennya sendiri di 1540, tapi resisten ini sudah ditembus, yang dimana sekarang menjadi area support ya. Jadi untuk Pegas, area supportnya berada di 1540, dan kalau teman-teman ingat, saya kan pernah menyarankan Pegas mulai dari harga 1050-an ya, bisa dicek lah di Instagram saya, 1050-an, dan sekarang sudah 1560 ya, sudah 50% ya. Jadi itu adalah beberapa saham yang telah saya sarankan dan memang mengenai TP 1, 2, 3 bahkan sekarang melebihi ya. Jadi itu adalah beberapa rekomend saham dan apakah teman-teman ingin lagi ya? Kalau ingin lagi nanti bisalah join di webinar kedua saya ya. Setahu saya kalau webinar yang saya buatkan itu memang berdasarkan fundamental juga ada sih, analisa fundamental juga ada, jadi nggak teknikal saja ya. Kalau teman-teman ingin ikut di webinar saya dan menemukan persiapan sama apa saja sih yang perlu saya beli untuk nanti window dressing, teman-teman bisa join di Telegram saya dulu. Nanti saya arahkan, kalau teman-teman ingin ikut webinar 2, nanti bisa langsung japri ke saya melalui Telegram ya. Jadi link sudah saya berikan di kolom deskripsi. Kalau teman-teman mau ikut di webinar 2 saya, akan saya adakan di hari Minggu tanggal 24 Oktober minggu ini ya. Jadi nanti di dalam webinar itu saya akan menjelaskan dan akan ada sisi tanya jawab ya mengenai saham yang berpotensi untuk kita beli dan jual saat window dressing nanti ya. Jadi memang saya buatkan secara khusus webinar 2 ini dan kalau teman-teman ingin ikut bisalah nanti ikut ya. Oke, kita kembali lagi untuk Pegas ya. Mungkin teman-teman yang punya Pegas bisa di screenshot dan perhatikan untuk area supportnya di 1540 dan resistannya di 1630. Oke. Kita lanjut lagi di sini ada saham BBYP. BBYP hari ini ditutup di harga 1.325 dengan persentase min 2,21% ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada aset YO dan DH, di Distri ada SQ, NI, dan BK. Rata-rata harga di 1.318 ya. Dan harga closing BBYP masih di atas MA 90 tapi sudah di bawah MA 34 dan 21 ya. Dan ini false break ya. Tapi false break-nya terlalu jauh ya teman-teman ya. Jadi untuk BBB ini sebenarnya sudah membuat suatu descending triangle valid ya, yang dimana memang harganya seharusnya bearish ya, tapi kok naik kembali ya seperti itu. Jadi untuk BBB supportnya tetap di 1325 ya, ini memang area supportnya. Dan untuk resistennya itu berada di sini ya teman-teman ya. Jadi BBB hari ini closingnya itu di area support ya teman-teman ya, di 1325 itu area supportnya. Dan untuk resistennya ya, itu resisten terjauhnya di 1455 dan untuk resisten terdekat berada di 1375 ya. Jadi untuk BBB mungkin teman-teman yang memiliki bisa diperhatikan ya. Kalau kita lihat yang akum tadi ada aset, YU dan DH, Distri ada SQ, NI dan BK. Jadi untuk BBB demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham IMPC. MPC hari ini ditutup di harga 2.330 dengan persentase plus 0,43%. Kalau kita lihat yang akum, hari ini ada aset IU dan BR, Distri ada KI, TP, dan IH. Untuk rata-rata harga di 2.318 ya. Closing juga sudah di atas 590, 34, dan 21. Kita coba untuk menggunakan Fibonacci retracement ya. Kita coba untuk cari menggunakan Fibonacci retracement sebentar. Oke, wait. Nah, ini memang sedikit kesusahan sih saya. Ya, sedikit kesusahan. Oke, wait ya. Sebentar ya, teman-teman ya. Saya bantukan cari dulu. Oke, di sini saya menemukan ada suatu swing di sini. Oke ya, jadi untuk IMPC ya, teman-teman bisa perhatikan ya harga di dalam kurung ini teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi untuk MPC itu supportnya berada di 2.290 ya yang dalam kurung ini ya. Area supportnya di 2.290 dan untuk resistennya di 2.490. Jadi selama IMPC ini harganya masih di atas 2.290 maka berpotensi untuk lanjut naik lagi ke harga 2.490.
Tapi sebelum 2490 perlu melewati di resistennya dulu ya, di harga 2360 ya. Jadi ini perlu dilewati dulu baru nanti akan terbang. Jadi untuk MPC support pentingnya di 2290. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BPKP. BPKP hari ini ditutup di harga 446 dengan persentase min 1,3% ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada YC, YU, dan GR, distri ada MG, NI, dan BK. Rata-rata harga di 452 ya. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa BPKP ini kan memang sedang downtrend ya, tapi ini sudah membuat ya kurang lebih double bottom lah ya, double bottom. Bisa jadi seperti itu. Dan untuk area supportnya sendiri di 446 ya, yang dimana harga closing hari ini. Kalau memang besok bisa reversal ya untuk BPKP, kalau besok reversal dan banyak yang akum, kemungkinan besar nanti BPKP naik lagi ke harga 468 ya untuk BPKP. Tapi kalau memang BPKP besok masih banyak yang distribusi dan lanjut turun lagi, kemungkinan akan dibanting ke harga 432. Bagi teman-teman yang ingin beli BPKP, ya bisa lah nanti beli di harga 432 sebenarnya good entry ya, good entry. 446 ini juga sebenarnya good entry ya, di area supportnya juga sih. Jadi untuk BPKP tadi supportnya di sana dan untuk resistennya di 468 ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BBHI. BBHI hari ini ditutup di harga 4.830 dengan persentase plus 5,23%. Kalau kita lihat yang akum ada MG, YB, dan AK, distri ada AI, YJ, dan HP ya. Untuk rata-rata harga di 4.604. Oke. Oke ya, jadi memang bandar sudah mulai akumulasi dan harga closing di atas 590, 34, dan 21. Kita bisa menggunakan Fibonacci retracement untuk mencari area support dan resisten ya. Sebentar saya bantukan untuk cari. Saya bantu untuk carikan dulu. Oke ya. Oke. Ya, teman-teman bisa perhatikan harga di kolom kurung ini ya. Harga di kurung ini. Jadi untuk area support dari BBHI ya, itu berada di sini ya teman-teman ya. Area supportnya itu berada di 4.390. Itu area supportnya ya. Dan untuk resistennya berada di 4.980. Kalau teman-teman semuanya mau beli ya, mau beli di support, nanti bisa tunggu saja di 4.390. Kalau mau beli dari breakout ya, breakout resisten, teman-teman bisa tunggu saja di 4.980 atau 5.000 lah ya. Kalau BBHI breakout di 5.000 nanti teman-teman bisa beli ya. Tapi so far memang target BBHI masih di harga 5.000 ya, dan selanjutnya di 6.000 kalau bisa ya. Semoga saja bisa. Jadi untuk BBHI bisa diperhatikan tadi supportnya di 4.390 dan resistennya di 4.980. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Mitix. Mitix hari ini ditutup di harga 76 dengan persentase plus 4,11% ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini, ada CC, YP, dan KK, distri ada NI, DR, dan BQ ya. Rata-rata harga di 79 dan memang ini Mitix kan masih dalam posisi downtrend ya teman-teman ya, kan masih posisi dalam downtrend. Dan kalau saran saya teman-teman jangan beli saham yang trennya lagi turun ya. Jangan membeli saham yang trennya lagi turun. Oke ya, saya ingatkan kembali, jangan membeli saham yang trennya sedang turun. Ya, coba saya bantukan untuk cari area support dan resistennya dulu ya. Oke, jadi untuk Mitix ya, area supportnya berada di harga 72 ya, supportnya di 72, dan untuk resistennya berada di 81 dan 90 ya, itu area resistennya ya. Kurang lebih di kisaran sana lah. Ini 81 bisa dijadikan
80 atau ini 72 bisa jadikan 73 ya. Jadi untuk Mythics memang harganya kan masih downtrend ya. Tapi selama harga Mythics ini masih di atas 68 masih aman untuk dipegang ya. Tapi teman-teman juga perlu dipertimbangkan bahwa Mythics ini harus menembus resistennya di harga 80 ini. Harus ya. Ini harus ditembus. Kalau enggak nanti potensi turun lagi masih ada ya. Jadi Mythics harus menembus di harga 80 dulu. Kita lanjut lagi, di sini ada saham ILS. ILS hari ini ditutup di harga 166 dengan persentase min 1,78% ya. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa tadi ILS memang sempat diangkat naik ke harga 177, mungkin ada teman-teman yang sudah beli dan masih rugi sekarang ya karena masih dipegang ya. Dan hari ini kan memang closing-nya di 166 ya. Setelah beberapa kali auto reject bawah dan sekarang berhasil menguat kembali. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada XADR dan MG, di istri ada PT, ZP, dan NI. Rata-rata harga di 170 ya, sementara waktu untuk ILS masih sama. Area supportnya di 159 dan resistennya tetap di 180 ya. Jadi untuk area support dan resistennya masih tetap. Ini stokasinya juga sudah mulai golden crossing ya. Golden crossing, semoga saja ILS teman-teman bisa take profit ya. Kurang lebih resistennya di 180 ya. Ini adalah next targetnya ya. Semoga saja bisa tercapai dan teman-teman bisa untung ya. Bisa untung. Tapi kalau teman-teman yang belum beli ILS bisa tunggu konfirmasi saja ya. Kalau memang adanya reversal trend baru teman-teman bisa entry. Kita lanjut lagi, di sini ada saham PMMP. PMMP hari ini ditutup di harga 430 dengan persentase min 1,83% ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada DH, NI, dan PD, distribusi ada YP, SH, dan PC. Rata-rata harga di 431 ya. 431, dan untuk area supportnya ada support baru ya teman-teman ya dari PMMP ini. Supportnya di 420 ya teman-teman ya. Jadi untuk PMMP ini supportnya di 420 dan untuk resistennya tetap di 442. Kalau 442 ini ditembus, kemungkinan besar nanti PMMP ini bisa lanjut naik lagi ya di kisaran harga sini. Di kisaran harga 466 ya. Jadi untuk PMMP bisa diperhatikan, mungkin teman-teman kalau yang masih kebingungan bisa screenshot ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BPTN. BPTN hari ini ditutup di harga 1.810 dengan persentase min 1,63%. Kalau kita lihat yang akum ada PD, KZ, dan DR, di istri ada OD, MG, dan IF. Rata-rata harga di 1.810 kurang lebihnya closing hari ini ya. Dan memang ini bandar sudah mulai akumulasi mulai dari tanggal 30 September ya, 30 September hingga kemarin pada tanggal 15, tanggal 18 Oktober ya. Jadi memang kan bandar sudah mulai akumulasi kurang lebihnya ya sudah setengah bulan lah ya. Untuk BBTN ini sebenarnya kan masih ada potensi ya teman-teman ya, kan sudah membuat high low. Untuk area supportnya sendiri berada di harga 1.795 atau 1.800 ya. Itu area supportnya. Selama harga BBTN masih berada di atas harga sana, maka berpotensi untuk lanjut naik lagi ke harga 1.950. Tapi kalau memang besok malah banyak yang distribusi, kemungkinan besar BBTN akan turun ke harga supportnya di 1.685. Teman-teman bisa averaging down dikarenakan kenapa? Ini merupakan area support yang juga cukup kuat ya. Atau nanti sekalian saja di 1.575 juga bisa kalau mau averaging down. Ya, tapi kalau secara tren BBTN masih bagus ya untuk dipegang. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Pewon. Pewon hari ini ditutup di harga 525 dengan persentase 0,0%. Kalau kita lihat yang akum ada RX, TP, dan KK, distri ada ZP, AZ, dan NI ya. Rata-rata harga di 519. Dan ini closingnya sudah di atas 590, 34, dan 21 ya teman-teman ya. Kan Pewon sudah membuat suatu higher low juga. Ini next targetnya dari Pewon sendiri berada di harga 540 yaitu resistennya. Dan kalau memang bisa menguat kembali, next targetnya di 590 dan selanjutnya di 615. Itu untuk dari segi resistennya. Untuk supportnya
Sebentar. Supportnya di sini ya teman-teman ya, di harga 500 itu area supportnya. Dan untuk support terdekat, sebentar saya bantu untuk carikan dulu. Support terdekatnya di 515 ya teman-teman ya. Kalau mau beli bisa di sini, nanti TP bisa di 540 atau seterusnya di 590. Secara tren Taiwan masih oke, kurang lebihnya kalau memang mau kembali lagi di harga tertingginya kurang lebih 17% lah ya. 17%. Jadi untuk Taiwan demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham BBRI. BBRI hari ini ditutup di harga 4.400 dengan persentase min 0,23%. Kalau kita lihat yang akum hari ini, ada ZP, DX, dan RX, distribusi ada SQ, BK, dan aset. Untuk rata-rata harga di 4.387 ya. Dan memang ini untuk BBRI, area supportnya masih tetap ya teman-teman ya. Di kisaran harga 4.300 hingga 4.330 ini merupakan area support. Kalau mau beli bisa di sini. Dan untuk resistennya juga masih tetap di 4.430. Ini resistennya ya. 4.430. Kalau memang teman-teman mau beli buy on breakout, bisalah tunggu saja kalau harganya sudah breakout di 4.430, teman-teman bisa beli. Dan untuk target take profitnya di 4.700 ya. Jadi untuk BBRI demikian. Tadi yang paling banyak akum ada ZP ya, ZP. Dan untuk banyak distribusi ada SQ. Ini juga badannya sudah mulai akumulasi cukup rutin ya. Jadi untuk BBRI demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham MLPL. MLPL hari ini ditutup di harga 342 dengan persentase min 5% ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada YP, KK, dan CC, distri ada BK, PD, dan FS ya. Untuk rata-rata harga di 349. Ini juga badannya sudah mulai distribusi dari tanggal ya kurang lebih 7 Oktober hingga hari ini tanggal 19 Oktober ya. Sementara MLPL juga sudah menembus area support pentingnya di harga 352. Dan kalau saran saya, kalau memang besok MLPL nggak berhasil, closing di atas angka 350, teman-teman bisa stop loss dulu ya. Jadi kalau memang MLPL besok masih di bawah 350 closingnya, teman-teman bisa stop loss ya. Tapi kalau memang besok MLPL di atas 350, teman-teman masih bisa di hold ya. Dikarenakan kenapa? Kalau memang besok harga MLPL bisa jatuh lagi, next supportnya itu cukup jauh ya teman-teman ya. Next supportnya itu di 320 teman-teman. Ya next supportnya itu di 320 ya. Jadi teman-teman bisa tentukan sendiri mau stop loss atau hold ya. Tapi arah trennya masih downtrend. Kita lanjut lagi di sini ada saham Bumi. Bumi hari ini ditutup di harga 83 dengan persentase min 3,49%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada CP, HD, dan RX. Distribusi ada IKD. Rata-rata harga di 84. Ya. Dan untuk area supportnya, oke ya, ini saya menemukan area supportnya. Supportnya di 80 ya teman-teman ya. Area supportnya di 80 dan untuk resistennya di 85. Jadi selama harga bumi masih berada di atas 80, maka teman-teman masih bisa untuk dipegang. Dan tunggu saja ketika harga sudah mengenai area 85 hingga 88, teman-teman bisa take profit. Atau kalau memang ini ditembus dan banyak dorongan akumulasi, teman-teman masih bisa pegang. Dan tunggu saja ketika harga sudah mengenai 99, teman-teman bisa TP. Atau sebelum harga 99, ini juga bisa jadikan untuk area resisten ya. Di harga 93. Jadi mungkin teman-teman yang mau screenshot bisa di screenshot. Kita lanjut lagi di sini ada saham BIF. BIF hari ini ditutup di harga 89 dengan persentase plus 5,95%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada YP, YB, dan DR. Distribusi ada MG, PQ, dan KK. Rata-rata harga di 88 dan closing sudah di bawah closing sudah di atas EMA 90, 34 dan 21, tapi masih di bawah EMA 90. Dan sementara itu memang BIF sudah membuat posisi higher low ya, yang dimana puncak nilainya semakin lama semakin tinggi. Di sini akan saya bantukan untuk cari area support dan resistennya. Ya, sebentar. Area supportnya berada di 75 ya, itu area support dasarnya. Dan untuk resistennya berada di 91 ya. Tapi ya itu kan resisten terdekat. Ada resisten terjauhnya juga di 97 ya.
Tadi kan untuk support terjauhnya kan di 75 ya teman-teman ya. Support terjauhnya kan di 75. Dan untuk support terdekatnya berada di 87. Kalau memang 87 ini ditembus ya, kemungkinan besar nanti harga akan turun lagi ke harga 82. Kalau 87 ditembus akan ke 82, dan kalau 91 ditembus akan ke 97. Jadi untuk PIF demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham POS. POS hari ini ditutup di harga 91 dengan persentase min 2,15%. Kalau kita lihat yang akum ada YP, ND, dan KK, distri ada CC, SQ, dan XC. Rata-rata harga di 91, dan posisi POS masih tetap sama ya. Untuk area supportnya berada di harga 88, dan untuk resistennya di harga 94. Sementara memang ini kan sudah masih downtrend ya teman-teman ya. Masih downtrend, dan ini kalau saya lihat harga POS ini masih berpotensi untuk lanjut turun lagi ke harga 83 lah ya, kurang lebihnya di sana. Ya, tapi kalau memang besok bisa naik ya, naik kencang, ini sangat potensi besar sekali. Kalau memang besok banyak yang akum ya, potensi besar sekali untuk POS lanjut ke harga 108 langsung ya dalam satu hari, bisa jadi kalau memang besok banyak yang akum ya. Jadi langsung kayak break on support, break on resistance trend ya, break on resistance trend. Saya gambarkan dulu biar teman-teman juga ada bayangan ya. Jadi seperti ini. Jadi untuk POS demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham SRTG. SRTG hari ini ditutup di harga 2.380 dengan persentase plus 4,4% ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada AK, BK, dan SQ, distri ada CC, AI, dan KI. Rata-rata harga di 2.315. Dan ini memang kan sudah mulai akumulasi cukup rutin ya para bandar, mulai dari tanggal kurang lebihnya 16 September hingga hari ini 19 Oktober ya, kurang lebihnya 1 bulan. Dan memang ini harga SRTG kan sudah di atas 590, 34, dan 21. Perlu diketahui bahwa di sini ada beberapa area support dan resisten yang perlu teman-teman ketahui dulu ya. Oke, sebentar. Ya, jadi untuk SRTG ini kan memang lagi hype-hype-nya ya, lagi naik-naiknya. Teman-teman kalau yang sudah punya nanti bisa tunggu saja, ini masih aman ya untuk SRTG, untuk di PK masih aman. Next targetnya di 2.500 lah ya. Next targetnya itu di 2.500 hingga 2.542, itu next targetnya ya, atau area resistennya. Untuk area supportnya di 2060. Ya, jadi kalau teman-teman sudah feelingnya nggak enak, atau teman-teman lihat banyak distribusi dan maunya membuat suatu reversal, teman-teman bisa stop loss dulu ya. Dikarenakan nanti SRTG bisa jatuh lagi ke harga 2060-an ya. Tapi kalau besok banyak yang akum, kemungkinan besar harga akan diangkat ke 2.500. SRTG demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham Adro. Adro hari ini ditutup di harga 1.855 dengan persentase min 1,07%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada ZP, GR, dan CS. Distri ada OD, FS, dan BK. Rata-rata harga di 1.850, dan memang Adro ini pergerakannya masih sideways untuk beberapa hari dulu ya. Jadi untuk Adro ini ya sebentar. Ya sebentar ya teman-teman ya. Teman-teman bisa diperhatikan sih. Supportnya itu di 1835 teman-teman ya. Supportnya itu di 1835. Dan untuk resisten terdekatnya itu di 1885. Ya, jadi supportnya di 1835 dan resistennya di 1885. Kalau memang 1885 ini ditembus, kemungkinan ke 1920. Kalau 1835 ini ditembus, kemungkinan harga akan jatuh ke 1785. Pergerakan masih sideways dulu ya, sementara kalau teman-teman ingin memanfaatkan momentum bisa beli di 1835 dan jual di 1885. Tapi kalau menurut saya hal itu nggak seberapa efisien ya. Jadi untuk Adro demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham Buka. Buka hari ini ditutup di harga 690 dengan persentase min 2,13% ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada MG, AK, dan CC, distri ada PK, YU, dan KZ. Rata-rata harga di 693. Dan memang Buka sendiri sudah menembus area support pentingnya ya di harga 695.
Kalau memang besok buka masih turun lagi ya, harga closing di bawah 690 ya, kalau harga closingnya di bawah 690 maka pertanda yang tidak baik ya. Enggak, pertanda yang nggak baik ya begitu. Tapi kalau memang harga closing besok masih bisa menguat kembali, kemungkinan buka akan menyentuh resistennya di harga 730 ya. Di harga 730 dan selanjutnya ke 775. Kalau memang hal tersebut terjadi, maka ini akan terjadinya double bottom ya teman-teman ya. Akan terjadinya double bottom. Kalau teman-teman mau beli ya bisa tunggu saja buy on breakout di 755 ya. Itu yang paling aman sih kalau mau beli buka. Tapi kalau teman-temannya sudah punya, bisa diperhatikan kalau harga closing besok di bawah 690, teman-teman harus pertimbangkan lagi apakah ingin hold atau ingin jual ya. Tapi kalau saran saya, ya pertanda buruk ya kalau masih di bawah 690. Karena kalau masih di bawah 690, maka masih ada potensi untuk turun lagi. Kita lanjut. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham Antam. Antam hari ini ditutup di harga 2.530 dengan persentase 0,80% ya. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Antam ini sebenarnya kan harga terendahnya di 2.460 ya. Dan closing diangkat naik lagi ke harga 2.530. Kalau kita lihat yang akum ada AK, BQ, dan DP, di istri ada SQ, MG, dan HP. Rata-rata harga di 2.504. Ya, teman-teman yang sudah join di grup Telegram saya seharusnya sudah untung ya dari saham Antam. Karena kan saya sudah menyarankan mulai dari harga 2.300 ya, dan sekarang sudah 2.500-an, kurang lebihnya sudah 10% ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang masih penasaran dengan sinyal dari saya, ya teman-teman nanti bisa join di webinar saya. Saya akan mengadakan webinar 2 untuk persiapan window dressing nanti ya, akhir tahun ini. Jadi saya akan membuatkan webinar secara khusus, kita akan membahas manakah saham-saham yang lebih berpotensi untuk kita beli dan range untuk persentase profitnya masih besar dan berpuluh-puluh persen. Teman-teman bisa daftar dan join di grup Telegram saya dulu ya, nanti saya arahkan bagaimana cara daftarnya. Nanti teman-teman setelah daftar akan saya invite ke grup khusus di webinar 2 ya. Jadi kalau teman-teman yang tertarik untuk ikut di webinar 2 saya, teman-teman bisa join di grup Telegram saya dulu dan daftar ya. Karena kan juga ini persiapan window dressing cukup penting ya teman-teman ya, kita bisa cuan puluhan persen dari metode ini. Ya kita lanjut lagi untuk Antam, supportnya masih sama ya di 2.420 ya. Ini supportnya masih sama dan untuk resistennya di 2.550 ya. Jadi untuk Antam mungkin yang mau screenshot bisa di screenshot ya. Jadi demikian dulu ya teman-teman ya pembahasan dari saya. Semoga saja pembahasan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Dan apabila ada perkataan yang menyinggung teman-teman, mohon maaf saya tidak bermaksud. Dan saya Mercang, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.